Para pemirsa setia dimanapun Anda berada, terkhusus kepada para pasien COVID-19 yang berada di Wisma Atlet. Alhamdulillah wa syukurillah, pertama-tama kami sangat bahagia karena ikut serta untuk menemani para pasien, terkhusus dengan siraman-siraman rohani, dengan berdoa dan berzikir. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, pemirsa dimanapun berada, tema kita pada maghrib hari ini yaitu adalah sedekah bosku. Nah, ketika kita mengingat kata-kata sedekah, yang kita tahu adalah mengeluarkan harta atau mengeluarkan sebagian atau sedikit dari apa yang kita punya. Sebelum saya masuk ke tema, saya doakan dulu. Mudah-mudahan yang bersedekah, yang rajin bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil bisa ke Mekah. Amin. Mudah-mudahan bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa wukuf di Arafah, sa'i antara Safa dan Marwah, bermalam di Musdalifah, pulang ke Indonesia, punya rumah, punya tanah, punya sawah, anaknya soleh dan soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, masuk surga di belakang Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika berbicara tentang sedekah, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana berempati kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ada rasa sayang, rasa peduli, rasa kepekaan kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Berapa banyak orang yang kesusahan, berapa banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Maka disinilah letaknya kita untuk bersedekah, atau minimal kita membantu sekuat tenaga kita, atau juga kita meringankan beban mereka. Maka sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran begitu banyak berbicara tentang sedekah. Salah satunya adalah masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bapak dan Ibu, disimak dengan iman ayat ini. Perumpamaan orang-orang yang menafkahi atau berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diumpamakan, yaitu adalah satu biji. Dari satu biji di situ tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu timbullah 100 biji. Jadi dari satu biji lalu timbullah 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu lahirlah pula 100 biji. Masya Allah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah seperti itu. Maka Allah akan lipat gandakan. Bukan cuma Allah lipat gandakan, Allah lebih tahu bagaimana cara membalasnya. Maka orang-orang yang rajin bersedekah ini adalah orang-orang pilihan Allah, yang Allah senangi. Maka kalau kita lihat masjid ada dibangun, saya mampu Pak Ustadz sedekah uang 10 juta. Bantulah. Selama masjid itu dipakai untuk ibadah, masjid itu digunakan untuk kemakmurannya, masjid itu digunakan untuk melaksanakan amal soleh siar agama, maka ketika bapak dan ibu mati dan saya mati, kita mendapatkan pahala. Kita melihat ada pondok pesantren, ada yayasan, setiap bulan kita menyumbang beras misalkan untuk makan para santri. Santrinya makan, guru-gurunya makan, setelah itu belajar berzikir dalam pesantren, kita pun mendapatkan pahalanya. Jadi jangan membayangkan bagaimana balasannya Allah, itu udah pasti luar biasa. Cuma, ada cumanya nih Bu. Bu, masih pada hidup. Ada cumanya. Orang Indonesia
kalau bersedekah yang dia tahu gantinya harus duit. Gantinya harus duit. Bener nggak ini kira-kira? Kita sedekah 10.000. Berharapnya diganti 10 juta. Wah, sah-sah saja Bu, Bapak. Boleh-boleh saja berharap seperti itu. Cuma yang harus kita sadari, pemberian Allah bukan cuma bermasalah dengan materi. Dengan kita sehat, itu balasannya. Dengan anak-anak kita berprestasi sampai sekolah ke luar negeri, itu balasannya. Orang tua kita baik, dijauhi, disenangi oleh orang, maka itu balasannya. Jadi jangan berpatokan dengan berhal materi. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang bersedekah, itu lipatan gandanya pahalanya luar biasa. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, begitu banyak ayat-ayat tentang sedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. 3 ayat ini imani Bu dan Bapak. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang memberi wattaqa dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dia percaya dengan janjiku. Fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, itu orang mendapatkan segalanya kemudahan dari Allah. Gampangnya begini. Kalau kita tinggal bermasyarakat, ada makhluknya Allah, hambanya Allah yang rajin sedekah, kira-kira dibenci apa disenangi, Bu? Pasti disenangi. Oh, Pak Haji itu baik. Ada janda tua, setiap hari dikasih 20.000, 20.000. Janda muda 200.000, 200.000. Waduh, kebalik nih Pak Haji. Jadi, orang baik itu dimudahkan segala urusannya. Rumahnya ditinggal pulang kampung, mau ada kebakaran. Karena orang sering ibadah, sering rajin sedekah, masyarakat akan bantu. Oh, ibu itu sakit. Tapi karena dia sering sedekah, sering berinfak, santuni anak yatim piatu, orang akan senang, ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan sehatnya. Yang keluar adalah doa dari masyarakat. Tapi, ada tapinya nih, kalau orang pelit sebaliknya. Orang yang pelit itu nanti dimusuhi oleh masyarakat. Kalau dia sakit, kira-kira didoain cepat sembuh apa cepat mati? Perkiraan saja ini, jawab aja ibu dengan hati sendiri. Kalau orang pelit, Masya Allah, maka kata Nabi khaflatani, la tajtami'an fil mu'min al-bukhlu wa su'ul khulqi. Ada 2 sifat kata Nabi SAW yang tidak boleh dimiliki oleh manusia, oleh orang-orang beriman, yaitu yang pertama akhlak yang buruk, yang kedua adalah sifat bakhil, kikir, medit. Apalagi itu? Banyak banget. Itu yang tidak disukai jangan sampai ada di dalam diri kita. Maka itu orang-orang yang rajin bersedekah, itu Masya Allah, punya harta, dia infakkan. Dia lihat ada anak yatim, dia ada orang-orang tua yang sudah rentah, tak mampu. Meskipun tidak banyak, tapi dia bantu sedikit demi sedikit. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendengarkan siaran ini. Kalau seandainya Bu, uang 50.000 kita masuk ke mall, kecil apa besar? Jawab dengan jujur. Jawab aja Bu, dalam hati ibu. 50.000 masuk mall, ke Grand Indonesia atau ke HI, ya, kira-kira besar apa kecil 50.000? Pasti kecil. Masuk mall. 50.000 masuk masjid. Besar apa kecil? Nah, kalau bisa dipirit-pirit dulu Ustadz. Kalau ada yang 2.000 baru saya masukin Ustadz. Itu 2.000 juga robek lagi. Masya Allah, udah 2.000 robek lagi. Maka itu kadar nggak perlu banyak emang. Tapi bagaimana keikhlasan. Orang-orang yang punya sifat dermawan, kata Nabi SAW, as-sakhi qaribun minallah.
Orang-orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas. Dia dicintai dekat dengan manusia. Ba'idun qaribun minal jannah. Dekat dengan sorga. Itu orang yang dermawan. Sebaliknya, al-bakhil, orang-orang yang pelit, yang medit, ya, itu ba'idun minallah. Jauh dari Allah. Dia jauh dari Allah. Ya. Ba'idun minan nas. Jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah. Dan jauh juga daripada sorga. Maka Bapak dan Ibu, sedekah kita ini bagi yang punya harta, silakan bersedekah dengan hartanya. Bagi yang punya ilmu, mari sama-sama kita tebarkan ilmu bersama-sama. Ilmu nggak harus ilmu agama saja. Ibu pintar masak, berbagi dong sama orang resep masakan yang enak. Barangkali tetangga kita buka warteg, wartegnya laku, banyak yang makan, kita dapat pahalanya, Bu. Ya, kita punya resep bikin kue, kasih tahu orang yang pengen belajar, jangan diumpet-umpetin. Kita mampu berkontribusi bersedekah dengan apapun, dengan tenaga kita mampu, dengan pemikiran kita mampu. Tapi yang kita harus garis bawahi di masa pandemi ini, bagaimana kita sama-sama membantu sesama muslim dan muslimat. Karena kita bersaudara. Saya orang Pademangan, ibu mungkin asal dari manapun, kita sama-sama bersaudara, digaris bawahi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara seiman. Maka sebagai closing kita, penutup kita, wahai ibadah Allah, dengarkan dengan iman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni abdi, maka al abdu fi auni akhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang selama hambanya Allah menolong saudaranya. Jadi ketika kita menolong orang lain, nanti pertolongan itu akan datang kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit kajian kita pada malam hari ini setiap harinya menambahkan keimanan dalam diri kita. Mau menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tadinya punya sifat pelit, gregetan orang pelit, ya, hilangkan sedikit demi sedikit. Yang sudah punya sifat dermawan, diistiqomahkan. Yang punya sifat pelit, buang jauh-jauh. Punya sifat dermawan, diistiqomahkan. Jadi kita ambil dalam agama ini yaitu adalah akhlak-akhlak yang mulia. Nah, minimal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang berefek kepada semua masyarakat, yaitu adalah bersedekah dengan cara senyum. Ini efeknya antara hubungan pribadi, hubungan bermasyarakat, senyum. Ya, tabasyumuka fi wajin akhika laka sadaqah. Sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, senyummu, coba yang nonton ini senyum. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Orang senyum tuh enak loh. Coba sama-sama senyum. Ya, orang senyum tuh enak. Nggak punya duit, senyum aja. Hidupnya tenang, sama tetangga saling sapa, saling tegur, dia senyum. Jangan sampai kita sama tetangga, mohon maaf, nggak saling tegur, nggak saling tanya. Saya berada di tower 3, lantai 7, sama gambarannya kayak orang naik lift. Bapak dan Ibu pernah naik lift kan? Di lift itu, ruangannya kecil, orangnya banyak, tapi nggak saling sapa, nggak saling tegur. Masing-masing, ada yang main HP, ada yang lihat pemandangan di luar, ada yang mencet tombol, nggak paling saling tegur, nggak saling sapa. Jangan sampai kehidupan kita bermasyarakat juga seperti itu, kayak hidup di lift. Halo, ya, sama tetangga nggak saling sapa, nggak saling tegur, jangan. Mudah-mudahan dengan sedekah senyum aja, efeknya adalah untuk keharmonisan kita bernegara dan berbangsa.
Hari ini negeri kita krisis dengan saling sapa, saling senyum. Yang ada saling bully. Medsos kita ramai dengan saling bully, saling caci, saling mengaku, mengklaim dirinya paling benar. Itu tidak dibenarkan oleh agama ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diingatkan kembali setiap paginya jam 9 kita mulai, lalu setiap maghrib, selesai maghrib kita mulai kembali kajian kami selama 1 bulan penuh, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita duduk dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.